Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan di Jakarta sudah melakukan investigasi dan ada temuan-temuan baru di situ. Kira-kira apa yang bisa diceritakan ke pemirsa dan publik Sumatera Barat? Saya mau memulai dari hasil investigasi lanjutan LBH ya. Jadi kasus ini ditangani bersama Koalisi Advokat Anti Penyiksaan. Jadi bukan hanya LBH, juga PBHI, juga LBHI Kontras, dan juga LBH P Muhammadiyah, dan banyak lagi teman-teman advokat lainnya. Jadi bukan hanya LBH untuk menangani kasus ini, karena nggak sanggup LBH memberondong buzzer-buzzer itu. Hasil sebenarnya ketika Banyak buzzer memberondong saat ini. Oh iya Bang, termasuk mendoxing dan sebagainya, silahkan saja begitu, karena saya cuma bicara fakta dan kebenaran yang saya percayai. Jadi kasus ini sudah diinvestigasi lanjutan bersama tim LBH dan juga Kontras. Ada beberapa hasil investigasi tambahan dari kami. Pertama memang kita coba meruntut kata-kata lompat ini, dari mana mulai kata lompat ini muncul. Jadi mayat Afif itu ditemukan sekitar pukul 11.50 Bang, tanggal 9 Juni lalu itu di hari Sabtu, dan keluarga datang itu ke Polsek Kuranji sekitar pukul 6 sore. Jadi keluarga tahu itu dari Facebook, sebenarnya dikontak-kontak oleh temannya ibu korban. Dan kemudian mereka datang di sore hari ini ke Polsek Kuranji, dan saat itu keluarga korban mengatakan sudah ada bahasa dua hal, tawuran dan juga lompat. Anak ibu tawuran dan anak ibu lompat, tapi memang marah-marah ke keluarga gitu. Keluarga merasa bingung dengan situasi itu karena memang anaknya juga sudah dicari-cari sejak pukul 9 pagi. Nah, kemudian terjadi proses otopsi besoknya pada tanggal 10 itu, dan kemudian Afif itu selesai otopsi pada pukul 3 sore, dan jam 3 sore itu bertengkar juga untuk mayat akan dimandikan ya, dan dikebumikan, lalu kemudian proses debat-debat baru bisa dibawa pulang. Dan sebenarnya kami juga menemukan ada beberapa fakta-fakta petunjuk terhadap proses pemandian Afif Maulana itu. Jadi kami juga menemukan dari orang dewasa yang memandikan Afif, mereka melihat di punggung Afif itu kan sebenarnya sebelah kiri kan ada memang luka trauma benda tumpul gitu yang cukup besar, sebesar bahasa mereka tuh sayak lah, piring-piring kecil ini Bang, 3 berderet ke atas, dan memang kan ada tulang rusuknya yang patah di belakang ini. Dan kemudian berdasarkan itu di punggungnya itu rata-rata ada semacam trauma lurus-lurus 4-10 cm, dan itu agak banyak, dan itu agak mirip dengan luka teman-teman yang dipukulin manau atau pentungan gitu. Jadi kami juga mengidentifikasi alat-alat apa saja yang digunakan dalam proses penyiksaan itu kepada Afif Maulana dan teman-temannya. Ada memang setrum, ada kemudian manau, ada pentungan yang agak panjang begitu, dan itu juga terlihat di video Dit Samapta karena ada yang warna hitam kan Bang di sininya, kayak ninja begitu di ketika mereka motor-motoran begitu. Dan kata lompat itu pertama hadir di situ. Jadi ketika Afif diketemukan mayatnya sudah ada bahasa lompat itu Bang. Anak ibu tawuran dan anak ibu lompat dari atas jembatan. Nah, tapi ketika keluarga melihat kondisi korban, keluarga nggak yakin, kok bisa ya gitu. Kok rasanya tidak, kalau anak saya tawuran meninggalnya pasti luka-lukanya terbuka, kan Afif tidak punya luka terbuka Bang. Ada lukanya lecet-lecet di kakinya sedikit karena dia jatuh dari motor. Nah, lalu kemudian kapan lagi, apa yang mendasari Polda sangat yakin gitu, kepolisian sangat yakin dia melompat itu. Lalu ada pernyataan saksi anak A kan. Jadi anak A ini sebelumnya dia rekam sama keluarga, lalu kemudian di-up di media sosial, dan ada bahasa di situ dia melihat Afif dikerumunin polisi. Nah, kemudian ketika dia di LBH tanggal 12 Juni, kami sudah meng-cross check si anak, tetapi memang anak ini stres, tertekan, dan kami tidak memaksakan begitu, dan akhirnya kami membiarkan dia pulang, sebenarnya ingin memberikan penguatan psikologis dulu. Tapi ternyata keluarga berpikir lain dari keluarga anak ini, dan dia tiba-tiba hadir dalam proses pemeriksaan polisi, dan kemudian kami tidak bisa bertemu lagi gitu. Nah, dari keterangan anak A inilah bilang dia mengatakan Afif mengajak melompat. Tapi ketika kami tanyakan, apakah kamu lihat Afif melompat? Dia bilang tidak, tapi hanya mengajak.
Nah, bahasa itu tetap dia pertahankan sampai ekspos kasus tanggal 27 Juni di depan Kompolnas di KPAI, dan saya sempat bertanya kepada anak A ini secara langsung, Bang Nas, di situ. Baik, pada saat anak A ini dia bercerita kepada keluarga Afif, apakah sudah terlontar juga ajakan Afif melompat itu? Iya, di depan kami waktu itu dia juga mengatakan begitu. Dan kami coba kamu tenang dulu, coba kamu pikirkan baik-baik apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat waktu itu. Apakah kamu lihat dia melompat ataukah kamu mendengar bunyi boom begitu kan? Itu 15 meter tuh 40 loh Bang, 40 kilo loh si anak ini, dan waktu itu kan jalan di blokade. Jadi situasi memang memang terang, kadang ada lampu, tapi kemudian pasti akan ada suara ketika orang jatuh ke bawah gitu. Jadi kami coba menanya apakah kamu melihat, apakah kamu mendengar sesuatu jatuh ke bawah dan sebagainya begitu. Baik, pada saat anak A ini dia bercerita ke keluarga korban, LBH sudah ada ikut mendengar? Oh, waktu direkam pertama tidak Bang, karena kan kami juga tahu di medsos. Baik, artinya pertanyaannya itu waktu merekam yang pertama itu ketika mau diposting ke medsos, ajakan melompat itu sudah terlontar dari mulut anak A? Saya agak lupa ya, kayaknya waktu itu enggak deh kayaknya. Belum ya? Belum Artinya, kayaknya. ajakan lompat ini setelah ketika bersama LBH? Bersama LBH, karena si anak ini pas kami tanya bolak-balik, jadi kami tahu oh ini situasinya psikologisnya nggak ini nih gitu, jadi harus dikuatkan dulu, kan LBH nggak mau maksa juga Bang. Jadi bahasa lompat itu dipercayai kan dari kata anak aja. Dan kemudian ketika ekspos kasus juga hadir kan forensik ya, dihadirkan polisi Ibu Rusmawati. Sebenarnya Bu Rusmawati tidak menyudutkan keluarga juga gitu. Keterangannya dia bilang waktu itu dia patah tulang rusuk sebelah kanan, kena paru-paru, dan dia menjelaskan soal kaku mayat, lebam mayat, trauma dan sebagainya itu. Lalu kemudian dia katakan kaki dan kepalanya mulus begitu. Jadi bukan seperti orang yang jatuh dari ketinggian begitu ya. Lalu saya tanya, lalu kalau nggak gitu menurut Ibu kenapa kepleset? Sampai 2 kali saya tanyakan kepleset, dan situ saya mention, Pak catat ya Pak, Bapak bilang lompat, forensik Bapak bilang kepleset gitu. Nah itu yang meyakinkan LBH, dan kami kan juga membangun komunikasi dengan pihak luar Bang. Kemudian saya juga tahu setelah kasus Afif kan ada juga peristiwa seorang perempuan melompat dari atas jembatan rel kereta ya. Kami juga mengecek itu dan saya mendapatkan gambarnya, dia posisinya tertelungkup seperti itu dan pecah semua kepala dan sebagainya itu. Dan kemudian kami ukur berapa sih ketinggiannya, dan ketinggiannya itu sekitar 11 meter. Tadi kami ukur dan 11 meter. Sedangkan jembatan Kuranji ke bawah itu 15 meter dengan ketinggian air di bawah 50 ya, di bawah lutut begitu. Jadi memang kami sudah yakin bahwa Afif tidak melompat begitu. Mayat Afif ditaruh dan posisi mayat Afif itu kan tertelentang begitu ya Bang gitu. Baik, dari publikasi investigasi minggu lalu itu di situ LBH menyebutkan sudah menemukan saksi lain di luar A yang katanya Afif ini dikerumuni polisi 3 orang. Iya. Di jembatan. Di jembatan. Jadi itu tambahan saksi lagi satu ya. Iya. Dan saksi itu termasuk salah satu saksi korban juga. Rombongan anak ini juga. Jadi kami itu sudah bawa 3 saksi sebenarnya, 3 saksi yang memandikan ini yang menunjukkan bahwa apa sih luka-luka di tubuh Afif, yang kemudian saya ingin sebenarnya penyidik memfokuskan siapa sih malam itu memegang manau, memegang benda-benda tumpul yang bisa dia gunakan untuk memukul seorang. Jadi langsung speknya jelas gitu, karena kan ini rame Bang, yang foto di Samapta aja 27, yang diperiksa itu kan kitanya 45 gitu. Jadi kan nggak mungkin semuanya diperiksa sama template pertanyaannya gitu. Saya minta sebenarnya penyidik mengarahkan siapa sih malam itu yang memegang alat-alat seperti manau dan sebagainya, sehingga langsung spesifikasinya ke situ gitu. Dan kemudian juga kami membawa 2 orang saksi anak gitu. Pertama di dalam video itu dia ada rombongan 7 orang berada di jembatan itu. Ini yang lucu, Polda kan konstruksinya begini. Ini seperti kita saksikan. Coba saksikan dulu. Ya, ini di tayangan ini rombongan di Samapta. Iya, video ini kami dapatkan lewat. Ya, ini video ini didapatkan kami peroleh dari LBH ini pemirsa. Bisa dijelaskan caranya dapatnya di mana nih? Jadi kami diberikan oleh beberapa teman-teman yang baik hati karena direkam, dan video ini ketika mayat Afif diketahui mengambang di sungai, ini di take down videonya. Baik, ini didapati oleh LBH ketika diposting di medsos siapa? Di Samapta, Polda Sumbar Bang. Di Samapta, resmi. Instagram resmi mereka, Polda Sumbar. Artinya waktu ini ini ada 7 orang anak-anak di sini. Ya, ini jembatan. Ada 1 orang yang tidak berbaju polisi.
dan di depannya itu banyak orang begitu, banyak polisi dan juga ada motor polisi. Nah, anak ini posisinya di sini, Bang, dan dia katakan dia datang berboncengan dari sebelum jembatan, dia dijatuhkan, lalu kemudian dia berboncengan dengan satu polisi. Dia tahu nama gelar begitu ya, A.G begitu. Dan kemudian dia ditaruh di situ, disuruh jongkok, lalu kemudian dia tidak diperbolehkan melihat ke arah kiri sebelah situ. Itu dari 7 anak yang di jembatan tadi, ada anak A yang membonceng Afif. Iya, anak A itu paling ujung sebelah sini. Oh, yang paling ujung itu Aditya. Aditya, itu anak A. Dan dia Tapi melihat di A itu datang. Itu tidak ada Afif. Memang tidak ada Afif. Tidak ada Afif. Dia melihat anak A datang dan dia melihat dia memperhatikan ya, dia diangkat gitu kepalanya, lalu ada Afif di situ pakai baju warna hitam, dan dia sempat waktu itu mengidentifikasi baju dan celana waktu itu ya, dia bilang orange gitu, padahal kan coklat. Kami tanya lagi, kamu warnanya apa begitu, tim LBH menanyakan lagi sama kontras waktu itu, dan dia bilang iya, ada 3 orang mengerumunin Afif di situ begitu, dan Afif berteriak minta ampun, dan kami tahu itu suaranya Afif begitu. Dan mereka ini kan lalu yang A.G anak A bahwa dia tahu itu suara Afif katanya. Tapi itu bukan Aditya ya, Bang, yang A lagi, yang lain yang kami hadirkan. Dia kenal Afif, yang lain ya, itu. Iya, lalu kemudian dia juga lihat waktu itu Adit baru dibawa gitu, Bang, dibawa. Sehingga itu mementahkan sebenarnya argumentasi Polda mengatakan bahwa saat itu 1 menit tidak ada orang di jembatan. Nah, ada 2 polisi yang berada di situ, ada yang dia ini kenal bisa kita sebagai tayangkan ulang lagi. Ada A dan G, dan ada yang merekam, Bang. Ada polisi yang merekam juga, dan dia bilang jangan lihat ke situ, awasan caliak ke situ, jangan caliak ke situ. Jadi memang ada bahasa itu. Itu bahasa itu yang didengar oleh saksi yang mana? Inisialnya lengkap. Bukan Aditya ya? Artinya 7 orang yang itu ya kira-kira? Iya, dia dari 7 orang itu. 7 anak yang di jembatan tadi itu sudah diminta keterangan. Ada beberapa hal yang dia masih trauma, masih takut, dan kami masih kemudian mengatakan oke, kamu butuh tenang dulu, butuh ini dulu, dan bahkan ada mengatakan, Kak, kalau kami cerita ada jaminan keamanan nggak? Sebenarnya itu yang ditanyakan ke kami, Bang. Makanya kami mendesak LPSK segera begitu. Baik, LPSK kan sudah ada katanya 15 ya, totalnya 25 dari keluarga. Belum turun, Bang. Belum turun? Belum, dalam minggu besok turun. Oh, minggu besok turun? Minggu besok. Tapi kalau di dalam akun official resminya LPSK sudah resmi dia menerima sudah 15 plus 5 keluarga Afif. Benar. Tapi kalau nggak salah tapi minggu perlindungannya depan. belum gitu. Iya, fasilitas langsung, perlindungan belum diberikan. Benar, karena kan kami minta ada fasilitas rumah aman ya untuk teman-teman ini supaya dia bisa diberikan penguatan psikis dan memberikan cerita yang sebenarnya begitu. Nah, ini yang kemudian yang 7 anak ini termasuk juga salah satu yang juga dimohonkan kepada LPSK untuk mereka dilindungi. Iya. Ya ini sengaja kita blur, selain dia anak-anak juga dia perlu mendapatkan perlindungan. Benar. Dan saya nggak tahu apakah sebenarnya ketika kami dapat video ini kami berpikir keras, Bang. Apakah yang mengupload video ini benar-benar tidak tahu ada Afif, ada penyiksaan itu? Karena kan penyiksaan yang diakui itu kan di polsek. Jadi di jembatan dibilang tidak ada penyiksaan. Kan itu standingnya Polda begitu. Dia sudah sesuai prosedur di jembatan, hanya di polsek kejadian penyiksaan itu begitu. Kami sempat berpikir keras, Bang. Rasanya tidak mungkin karena anak itu mengatakan selain ada polisi yang A.G itu, lalu kemudian ada yang merekam juga, Bang. Nah, sebenarnya dari video itu kan terlihat, itu kan video yang disambung-sambungkan, Bang. Berarti ada dong yang merekam malam itu, begitu. Apakah sudah diambil semua rekaman-rekaman itu? Artinya bukan begitu. Satu orang yang memanggil gambar. Iya, saya yakin nggak satu orang, makanya itu di ini, Bang, videonya agak-agak rancu begitu kan, jadi disambung-sambung begitu. Ada jumping-jumpingnya. Kan? Jumping-jumpingnya ya, kalau orang media ada jumping-jumpingnya, dan kami yakin itu nggak satu video, pasti ada beberapa yang disambung-sambungkan videonya begitu. Dan kami berpikir keras tuh, masa yang nge-up nih nggak tahu ya? Atau ini video dijadikan alibi seorang meyakinkan Afif memang tidak ada di jembatan gitu, karena tidak ada Afif di situ gitu. Baik, ini video ini di take down begitu mayat Afif ditemukan. Informasi mayat ditemukan. Mayat ditemukan. Yang tim LBH bisa mendapat video ini walaupun sudah di take down, bisa dijemput lagi ya datanya? Oh enggak, kami dapat karena di ini ada yang menonton, lalu kemudian direkam layar.
Jadi dikirim sehingga kami tidak bisa cek metadatanya juga, Bang. Sebenarnya kan bisa dicek metadatanya, tapi karena ini dapatnya rekam layar kan kami tidak dapat metadatanya. Sebenarnya kalau polisi mau kan harusnya metadatanya ini dari HP siapa, diambil dan sebagainya gitu. Pasti kelihatan ininya beberapa informasi penting itu. Baik, ya ini pemirsa, sayang sekali pihak Polda tidak hadir. Kami ingin sekali untuk mengkonfirmasi dan klarifikasi dari Polda dari video tadi. Apa yang bisa dimaknai oleh LBH dari video tadi? Pertama, video itu langsung mengcounter statement Polda bahwa tidak ada orang di jembatan. Jadi satu anak saksi itu mengatakan bahwa ada 3 orang dan di situ ada motor Afif dan di situ ada motor polisi, Bang.